لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi yang satu ini memiliki hubungan erat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang pertama kali mengibarkan panji Islam. Selain itu, beliau menjadi orang yang pertama kali dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Beliau juga termasuk orang pertama masuk Islam, yakni termasuk dari As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Darul Arqam. Sahabat Nabi ini adalah Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Abdullah bin Jahsy merupakan sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu Abdullah bin Jahsy yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib adalah bibi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi sepupu Rasulullah, Abdullah bin Jahsy juga saudara ipar baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saudara perempuan Abdullah bin Jahsy al-Asadi yang bernama Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah. Beliau adalah sahabat Nabi yang pemberani, bukan penakut. Tidak ada kata lain selain dari itu. Manakala Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabat yang masuk Islam untuk hijrah ke Madinah ataupun Yasrib, Abdullah bin Jahsy menjadi orang kedua yang berangkat hijrah ke Madinah, sedangkan yang pertama adalah Abu Salamah. Beliau hijrah ke Madinah demi menyelamatkan agamanya, dan itu bukanlah sesuatu yang berat bagi Abdullah bin Jahsy, karena sebelumnya beliau pernah hijrah ke Habasyah. Namun bagi Abdullah bin Jahsy, hijrah kali ini berbeda dari hijrah sebelumnya, karena dia mengajak seluruh keluarganya bersama istrinya, kerabatnya, serta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua dan anak-anak muda, wanita muda dan wanita tua. Keluarga beliau adalah keluarga Muslim, kabilahnya adalah kabilah iman. Ketika mereka hijrah ke Madinah, perkampungan Jahsy terlihat sangat sepi seperti tidak pernah ada penghuni sebelumnya. Hunian kosong melompong, seolah-olah tidak pernah dijamah oleh manusia. Tidak lama kemudian setelah kabilah Jahsy hijrah, beberapa pemuka Quraisy, yakni Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah, berkeliling di sekitar Makkah untuk memastikan siapa saja yang sudah pergi berhijrah. Utbah melihat perkampungan Bani Jahsy sangatlah sepi tanpa penghuni. Ia berkata, perkampungan Bani Jahsy sudah kosong menangisi penghuninya. Dengan sombongnya, Abu Jahal menjawab, siapa mereka sehingga perkampungan sampai menangisi mereka? Kemudian Abu Jahal mendekati rumah terkaya dan paling bagus di perkampungan itu, yakni rumah milik Abdullah bin Jahsy. Abu Jahal membuka pintu rumah tersebut, bertindak seenaknya di dalam rumah itu seperti rumahnya sendiri. Manakala kabar apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap perkampungan Abdullah bin Jahsy dan rumahnya sampai ke telinga Abdullah, maka dia langsung menyampaikan kepada Rasulullah. Nabi bersabda, wahai Abdullah, apakah kamu tidak rela kalau Allah memberimu sebuah rumah di surga dengannya kelak? Abdullah menjawab, iya wahai Rasulullah. Nabi bersabda, itu untukmu. Mendengar jawaban Nabi, Abdullah bin Jahsy mulai tenang dan merelakan semuanya. Bahkan Abdullah bin Jahsy menetap dengan tenang di Madinah dan belum pernah merasakan hidup tenang setenang saat setelah ia hijrah. Kisah Abdullah bin Jahsy belum sampai di sini, karena masih banyak hikmah-hikmah yang ada di setiap perjalanan hidupnya. Rasulullah sangat menghormati beliau. Selain karena kerabat dekatnya, beliau juga termasuk sahabat yang mulia. Kala itu Rasulullah SAW memilih 8 sahabat untuk melakukan tugas militer pertama dalam Islam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bersabda, aku akan menjadikan orang yang paling kuat menahan lapar dan haus sebagai pemimpin kalian. Kemudian Nabi menyerahkan panji-panji perang kepada Abdullah bin Jahsy. Dengan itu, Abdullah bin Jahsy menjadi komandan perang pertama kali dalam sekelompok orang Muslim. Rasulullah SAW menentukan tujuan perjalanan Abdullah bin Jahsy.
Beliau memberinya surat dan memintanya untuk tidak membuka kecuali setelah berjalan 2 hari. Setelah 2 hari mereka melakukan perjalanan, Abdullah bin Jahsy membuka surat pemberian Rasulullah yang isinya adalah, "Jika kamu membaca suratku ini, maka tetaplah berjalan sehingga kamu tiba di Nakhlah antara Taif dan Makkah. Awasi orang-orang Quraisy, kemudian sampaikan berita mereka kepadaku." Begitu Abdullah bin Jahsy membaca surat itu, beliau berkata, "Kami mendengar dan menaati Rasulullah." Kemudian Abdullah bin Jahsy berkata kepada pasukannya, "Rasulullah memerintahku berangkat ke Nakhlah untuk mengawasi orang-orang Quraisy, sehingga aku bisa menyampaikan berita mereka kepada Rasulullah. Rasulullah melarangku memaksa siapapun dari kalian untuk tetap berangkat bersamaku. Siapa di antara kalian yang ingin meraih syahadah, maka silakan mengikutiku. Namun, siapa yang tidak ingin mendapatkannya, maka silakan kembali tanpa ada kesalahan yang ditanggungnya." Demikianlah pidato dari sang komandan pertama Islam kepada pasukannya. Pasukannya pun berkata, "Kami mendengar dan menaati Rasulullah. Kami akan tetap bersamamu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah." Kemudian mereka berjalan sampai tiba di Nakhlah. Mereka memulai aksinya, yakni mengintai semua gerak-gerik orang-orang Quraisy. Di saat mereka sedang melakukan tugas tersebut, mereka melihat kafilah dagang milik orang Quraisy dengan dikawal 4 orang. Mereka adalah Amru bin al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisar, Utsman bin Abdullah dan saudaranya, yaitu Al-Mughirah. Mereka membawa perniagaan Quraisy yang terdiri dari kulit, kismis, dan sebagainya, yang itu semua adalah milik orang-orang muslimin yang dirampas oleh musyrikin Quraisy. Melihat hal itu, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah, membahas masalah yang besar, apakah para kabilah harus dibunuh atau dibiarkan. Karena pada saat itu mereka berada di akhir bulan haram. Dalam peraturan, bulan haram tidak diperbolehkan ada pertumpahan darah. Salah satu dari sahabat berkata, "Jika kita memerangi mereka, maka kita memerangi mereka di bulan haram. Jika hal itu kita lakukan, maka kita tidak menghormati bulan haram. Selain itu, perbuatan kita akan mendapat cibiran dari orang-orang Arab. Namun jika kita membiarkan mereka sampai hari ini berlalu, maka mereka akan masuk wilayah haram dan mereka dalam keadaan aman." Mereka terus bermusyawarah, hingga akhirnya mereka sepakat untuk menyerang kafilah dagang orang Quraisy tersebut. Para sahabat pun menyerang mereka dan membunuh salah satu dari mereka, yaitu Amru bin al-Hadrami, dan menawan 2 orang lainnya, sedangkan satu lagi berhasil melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya pun membawa 2 tawanan tersebut serta membawa harta rampasan mereka ke Madinah. Tatkala mereka menemui Rasulullah SAW, beliau ternyata tidak menyetujui perbuatan Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang. Akan tetapi, aku hanya memerintahkan kalian untuk mengetahui berita orang-orang Quraisy dan mengawasi gerak-gerik mereka." Nabi pun hanya membiarkan 2 tawanan itu sebelum menetapkan keputusannya, dan beliau tidak mengutak-atik barang dagangan mereka. Mendengar hal itu, Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya merasa sangat sedih dan bersalah karena telah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Hal inilah yang membuat Abdullah bin Jahsy merasa sedang mendapat ujian. Bahkan ujian mereka semakin berat saat orang-orang Quraisy menganggap pasukan Abdullah bin Jahsy telah menghina Rasulullah SAW dan merusak nama baik beliau SAW. Orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Dia menumpahkan darah di dalamnya, merampas harta dan menawan orang-orang. Betapa sedihnya Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya, dan betapa malunya mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Ketika masalah tersebut membuat mereka semakin tidak tenang, akhirnya turunlah ayat yang membuat mereka dan Rasulullah SAW merasa tenang dan bahagia. Allah telah menurunkan wahyu mengenai peristiwa itu, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.
tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Setelah turun wahyu tersebut, Rasulullah mulai tenang dan merelakan perbuatan Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya. Dengan turunnya ayat ini, membuat kejadian yang mereka alami, yaitu perampasan kabilah dagang kafir Quraisy, adalah menjadi suatu peristiwa yang besar bagi kaum muslimin. Yakni harta rampasannya adalah harta rampasan yang pertama yang diraih oleh kaum muslimin. Korbannya adalah orang musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kedua tawanannya adalah dua tawanan pertama yang ditawan oleh kaum muslimin. Panji-panjinya adalah panji-panji pertama yang dikibarkan oleh tangan Rasulullah. Panglimanya adalah Abdullah bin Jahsy, orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Kisah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Jahsy, tak hanya itu saja. Karena Abdullah bin Jahsy juga memperlihatkan kepahlawanannya dan keberaniannya dalam perang Badar dan perang Uhud. Di dalam perang Uhud inilah Abdullah bin Jahsy meraih syahadah seperti halnya paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dikisahkan bahwa saat itu Abdullah bin Jahsy berperang bersama dengan sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Abdullah bin Jahsy berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Berdoalah kepada Allah." Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Baiklah." Lalu mereka berdua menepi di sebuah tempat. Sa'ad berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, jika aku bertemu musuh, maka pertemukan aku dengan seorang laki-laki kuat dan berani. Aku akan melawannya dan dia melawanku. Kemudian melimpahkan kemenangan kepadaku, sehingga aku bisa membunuhnya dan mengambil hartanya." Abdullah bin Jahsy mengamini doa Sa'ad. Lalu mulailah Abdullah bin Jahsy berdoa, "Ya Rabbi, jika aku bertemu musuh, maka pertemukan aku dengan seorang laki-laki kuat dan berani. Aku akan melawannya dan dia melawanku. Kemudian dia menangkapku, memotong hidung dan telingaku. Jika esok aku bertemu denganmu, maka engkau akan bertanya kepadaku, 'Kenapa hidung dan telingamu terpotong?' Maka aku akan menjawab, 'Karena engkau dan Rasulmu.' Dan engkau akan menjawab, 'Kamu benar.'" Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik dari doaku. Aku melihatnya di sore hari dalam keadaan syahid dan dalam keadaan dicincang-cincang. Hidung dan telinganya tergantung pada sebuah tali di pohon. Allah Ta'ala mengijabah doa Abdullah bin Jahsy. Dia memuliakannya dengan syahadah. Lalu Rasulullah memakamkan jasadnya dalam satu liang lahat dengan paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sungguh sebuah kemuliaan yang diraih oleh Abdullah bin Jahsy. Semoga Allah merahmatinya." Demikian kisah Abdullah bin Jahsy, yang jasadnya dimutilasi namun akan diganti oleh Allah di surga. Semoga Allah memuliakan jasadnya dan ditempatkan di tempat yang tinggi di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.